Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Asni Mustikarani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi lanjutan. Di sini kelompok kami dengan beranggotakan saya sendiri, si Ayu Wahyuni, dan dua rekan saya bernama Nazma Sabila dan Rizal Novaldi akan mempresentasikan materi layanan supply chain. Yang pertama ada manfaat strategi sistem layan. Layan meningkatkan margin kontribusi dan ada beberapa cara. Yang pertama, kegiatan outsourcing sekarang dilakukan oleh pemasok yang lebih efisien, sehingga mengurangi biaya variabel. Yang kedua, ada aplikasi layan menghilangkan pemborosan, membuat operasi internal yang juga lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan efisien dari titik impas yang lebih rendah membebaskan kapasitas untuk berproduksi dalam jumlah kecil dan untuk menargetkan kebutuhan khusus pelanggan yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan, budaya, dan prinsip panduan sistem layan. Yang pertama, hanya produk, barang, dan jasa yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya, hanya dipercepat dan diinginkan pelanggan. Hanya dengan fitur yang diinginkan pelanggan, dengan kualitas yang sempurna, memimpin seminimal mungkin, tanpa pemborosan tenaga kerja, menggunakan metode yang memperkuat pengembangan pekerja. Selanjutnya ada menerapkan sistem layan. Pemeliharaan produktif total, kerusakan peralatan menciptakan varian. Yang kedua ada teknologi grup manufaktur seluler. Yang ketiga ada pabrik terfokus, pabrik yang terfokus menerapkan logika teknologi. Selanjutnya ada penyeimbangan aliran waktu. Tak Penyeimbangkan aliran waktu tak adalah pendekatan penjadwalan sistem ramping. Selanjutnya ada penjadwalan Kanban. Sesuai dengan prinsip membiarkan pelanggan menarik nilai dari produsen. Selanjutnya ada kontrol proses statistik. Kontrol proses statistik memanfaatkan berbagai alat statistik. Selanjutnya ada kontrol visual dan kualitas di sumbernya. Selanjutnya ada Jidoka, lalu ada sistem stop and fix, lalu ada acara Kaizen, dan analisa proses pemetaan aliran nilai. Selanjutnya ada Pokayoke, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Rizal Novaldi. Selanjutnya ada penyederhanaan standarisasi. Dalam sistem layan, penyederhanaan dan standarisasi adalah sarana yang digunakan untuk mengurangi waktu tunggu dan berbagai variasi proses. Menerapkan sistem layan di dalam perusahaan. Pendekatan layan membutuhkan koordinasi pemasaran, penjualan, dan operasi yang ketat untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi waktu tunggu pemrosesan pesanan. Lalu ada menerapkan sistem layan pelayanan. Semakin banyak manajer yang menerapkan konsep layan untuk operasi layanan, contohnya yaitu layanan-layan dapat ditemukan di pusat panggilan, layanan kesehatan, pendidikan tinggi, dan pengembangan perangkat lunak dan layanan publik atau swasta. Lalu ada manfaat sistem layan. Yang pertama yaitu mengurangi limbah karena penekanan pada pengurangan limbah. Yang kedua, biaya lebih rendah karena pengurangan limbah dan persediaan lebih rendah. Yang ketiga, peningkatan kualitas yang dimotivasi oleh fokus pada pelanggan dan kebutuhan akan proses kualitas tinggi. Yang keempat, pengurangan waktu siklus karena penghapusan operasi yang tidak bernilai tambah. Yang kelima, peningkatan fleksibilitas karena pergantian yang cepat dan ukuran lot yang kecil. Yang keenam, peningkatan produktivitas karena penghapusan proses yang tidak bernilai tambah. Lalu ada risiko sistem layan. Yang pertama, ada meningkatnya stres pada pekerja karena meningkatnya tanggung jawab untuk pergantian peralatan, pemecahan masalah, dan peningkatan proses dan kualitas. Lalu yang kedua, lebih sedikit sumber daya, misalnya persediaan orang waktu yang bersedia jika terjadi masalah. Selanjutnya, gangguan rantai suplai dapat menghentikan operasi karena persediaan minimal atau buffer waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazma Sabila. Lalu ada elemen personalia atau bisa disebut juga organisasi. Ada 5 elemen personel dan organisasi yang sangat penting untuk sistem layan. Yang pertama yaitu pekerja sebagai aset. Yang kedua, pekerja lintas pelatihan yang dilatih silang untuk melakukan beberapa bagian dari suatu proses. Lalu ada perbaikan berkelanjutan pekerja dalam sistem layan, bertanggung jawab yang lebih besar untuk kualitas. Lalu ada akuntansi biaya dari beberapa sistem layan,
Selanjutnya ada kepemimpinan atau manajemen proyek, di mana sistem LEAN berkaitan dengan kepemimpinan dan manajer. Selanjutnya ada perencanaan dan kontrol manufaktur. Ada 7 elemen perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada pemuatan tingkat memberikan penekanan kuat pada pencapaian jadwal campuran harian. Lalu sistem tarik dengan menggunakan istilah push dan pull. Lalu sistem visual alur kerja ditentukan oleh permintaan. Yang keempat ada terbatas work in process, mengontrol jumlah dalam sistem produksi. Yang kelima, tutup hubungan vendor, yang dimana sistem LEAN biasanya memiliki hubungan dekat dengan vendor. Yang keenam, pengurangan pemrosesan transaksi. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan preventif dan housekeeping. Karena sistem LEAN memiliki inventaris dalam proses yang sangat sedikit. Selanjutnya ada alat LEAN. Pemerataan value stream. Pemerataan value stream adalah alat visual untuk memeriksa secara sistematis aliran material dan informasi yang terlibat dalam membawa produk. Lalu, Lean dan Six Sigma adalah dua pendekatan alternatif untuk perbaikan proses. Lalu, pemasok langsung harus dapat mendukung pengiriman barang dalam jumlah kecil yang sering tepat waktu. Lean dan ERP berfokus pada mondar-mandir produksi dan menyinkronkan pengiriman pasokan yang masuk. Selanjutnya, beralih ke sistem LEAN, merencanakan konversi yang berhasil untuk meningkatkan kemungkinan transaksi yang sukses. Perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang direncanakan dengan hati-hati. Layanan LEAN, masalah dapat berkontribusi untuk merampingkan sistem. Ada cara manfaat LEAN dapat dicapai dalam layanan. Yang pertama, hilangkan gangguan, membuat sistem fleksibel, mengurangi waktu penyetelan dan waktu pemrosesan, meminimalkan barang dalam proses, menyederhanakan proses. Strategi operasi menawarkan perspektif baru pada operasi yang harus diberikan pertimbangan serius oleh manajer dalam sistem berulang dan batch yang ingin menjadi kompetitif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizal. Lalu selanjutnya ada kesimpulan studi kasus. Nah, kesimpulan kasus dari buku Stevenson dan Jacob M. Case adalah sebuah contoh menunjukkan dari potensi LEAN manufakturing diilustrasikan oleh keberhasilan penerapan metode LEAN pada pertengahan 80-an di sebuah pabrik mobil di California. Pabrik ini awalnya dioperasikan oleh General Motor, namun menutup pabriknya tersebut karena produktivitas yang rendah dan ketidakhadiran yang tinggi. Beberapa tahun kemudian, pabrik tersebut dibuka kembali sebagai perusahaan patungan antara Toyota dan General Motor. Sekitar 80% mantan pekerja pabrik dipekerjakan kembali, tetapi pekerjaan kerah putih dialihkan dan dari mengarahkan menjadi pekerja gedung, dan tim kecil dibentuk dan dilatih untuk merancang, mengukur, dan meningkatkan kinerja mereka. Kemudian pada tahun 1985, produktivitas dan kualitas meningkat secara dramatis. Ketika perusahaan Amerika Utara lainnya berusaha untuk mengadopsi pendekatan LEAN, mereka mulai menyadari bahwa untuk menjadi sukses, mereka perlu membuat perubahan besar dalam organisasi dan budaya. Mereka juga menyadari bahwa produksi massal yang menekankan pada efisiensi operasi individu dan mengarah pada sistem yang tidak seimbang dan inventaris yang besar. Sudah ketinggalan zaman, sebaliknya mereka menemukan bahwa metode LEAN melibatkan operasi berbasis permintaan, operasi yang fleksibel dengan kemampuan pergantian yang cepat, perilaku pekerja yang efektif, dan upaya peningkatan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.